dianugerahi oleh Allah hujan yang baru saja berhenti. Saya senang dengan hujan karena apa? Cinta itu seperti hujan. Kamu bisa merasakannya tapi tidak bisa menghentikannya. Aduh. Pergi meninggalkan genangan. Gus Miftah datang, Gus Miftah pergi meninggalkan kenangan. Kenapa? Karena air hujan yang turun bisa hilang di lekang waktu, namun rasa cintaku padamu tak akan pernah hilang oleh waktu. Itulah para pemirsa bahasa percorotan internasional. Bapak Ibu yang saya muliakan, waktu kita singkat Mbak Nanda, karena durasi di JTV dibatasi hanya 40 menit. Tulisan. Awakmu berdua itu uripe kaya batik kok. Durasinya itu hanya antara sitin wasaba'in, antara 60 sampai 70. Jarang yang lebih dari itu kata Nabi. Coba bandingkan dengan usianya Nabi Adam, Bu. Berikut istrinya. Ibu tahu siapa nama istri Nabi Adam? Salah, Bu Adam. Gus Mudor istrinya Bu Mudor. Nanda suaminya nggak punya, kan janda. Itu jumlah-jumlah di depan promosi Mbak Nanda ini janda. Dan saya sering terbang dari Jakarta ke Surabaya karena bandara Surabaya ini bandara yang paling menyenangkan untuk pria. Namanya Bandara Juanda. Nah, kalau kamu menikah dengan janda seperti Mbak Nanda, nggak ada malam pertama, adanya malam terusan. Begitu mau senggol bengok, wes tahu. Wah, sangelang. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, pesan pertama yang pengen saya sampaikan adalah, yuk kita gunakan, kita hargai waktu ini sebaik mungkin. Kenapa? Gunakan waktumu sebaik mungkin, hargailah waktumu sebaik mungkin. Kenapa? Karena sedetik saja berharga, apalagi 19 detik. Ya. Kok 19 detik? Sedetik saja berharga, apalagi 19 detik. Ada versi yang lebih panjang, kebaya merah. Ya Surabaya nih. Nggih, Surabaya. TKP-nya Surabaya. Nggih. Bukan dirimu toh? Boten kula OB kok. Ora percaya kan kelak kayak gede wong iki kan wetenge gede. Lah wetenge gede biasanya manuke Kata sing paham. Nanda nggak percaya kalau cilik, sepil gue sepil. Karena durasi waktu yang begitu pendek itulah kenapa kemudian kita dituntut untuk menjadi orang yang baik. Maka dalam Al-Quran nanti Anda akan lihat berapa banyak orang yang dicintai oleh Allah. Makanya banyak ayat yang bunyinya yuhibbu. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang baik. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang mensucikan diri. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah mencintai orang yang pasrah. Innallaha yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang sabar. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah mencintai orang adil. Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang bertakwa. Innallaha yuhibbul mutasaddiqin. Allah mencintai orang jujur dan lain sebagainya. Innallaha. Waktunya Nabi Musa, Nabi Adam umpamanya. Nabi Adam saja berpisah dengan Siti Hawa itu durasinya 300 tahun. Keluar dari surga, Nabi Adam dipisah dengan Siti Hawa bainal masyriq wal maghrib, antara ujung timur dan ujung barat, pisahnya 300 tahun. Dan kalian tahu? Pertanyaan saya, sarungnya sepiro? Makanya ada salah satu filosofi yang perlu dicontoh. Kalau niru rumah tangga Nabi Adam. Apa yang tidak pernah bertengkar dengan mertuanya. Lah iya ora ndek mertua goblok.
Maksudnya sakit dicontoh apa tuh lagi? Jadi itu baik nonton. Karena durasinya itu nggak panjang, maka jadilah orang yang dicintai oleh Allah dengan beberapa klasifikasi itu tadi. Satu, innallah yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang yang baik. Apapun yang baik, Bu, itu pasti disukai. Coba, kalau kita mencari segala sesuatu, itu pasti cari yang terbaik. Jomblo, cari istri terbaik. Cari suami terbaik. Coba kalau ibu-ibu Anda pilih mana? Pilih calon suami untuk anakmu yang good looking apa good rekening? Mbak Ella langsung jawab good rekening. Ketok rupamu kayak kotak infak. Makanya ini tantangan bagi para cowok. Good looking nggak cukup, Le. Orang nikah itu modalnya yang dilihat dua. Modale ono, modele mlebu. Banyak orang modelnya melebu tapi modalnya orang ono. Makanya ibu-ibu pasti carinya yang good rekening. Karena berangkat dari good rekening bisa menjadikan wajahnya glowing. Makanya di balik wajah istri yang glowing ada suami yang golong koming. Makanya ibu-ibu kalau hujan begini nggak mau pengajian, bukan karena takut air hujan, takut bedaknya luntur. Jadi jadilah yang terbaik. Apapun yang baik, insya Allah itu disukai oleh Allah. Maka innallah yuhibbul muhsinin. Anda jadi istri-istri yang baik, dicintai oleh Allah. Anda punya anak jadi seorang ibu yang baik, dicintai oleh Allah. Yang bertanggung jawab dengan anaknya umpamanya. Tapi saya kemarin salah fokus pengajian di Pasuruan. Ada ibu-ibu Mahmud Abbas, mamah muda, anak baru 1. Gendong anaknya di depan panggung. Anaknya nangis. Buka kotak nyusoni anaknya. Noh. Dia ning ngarepe mataku. Ayo. Padahal 2 minggu aku ora mulih. Rezeki matamu kok rezeki. Kan aku jadi ingin ngusir wong iki mau. Mbok yo lah buka iki yo kira-kira. Untungnya waktu itu saya pakai kacamata hitam. Sehingga mata saya mendelik tidak kelihatan. Jadi bupati kok baik ya disetingkar marganya. Tapi orang lupa, kita selalu menuntut pemimpin yang baik, tapi kita jarang-jarang menuntut untuk menjadi rakyat yang baik. Betul? Di mana-mana coba. Nuntut punya pemimpin yang baik, tapi rakyatnya tidak pernah introspeksi menjadi rakyat yang baik. Minta perpanjangan 9 tahun. Alasannya supaya menghindari konflik sesama pendukung, konflik horizontal. Ternyata setelah saya lihat alasannya bukan itu. Napa niku, Pak? Modale rong balik. Ini ada lagi isu Gus Mudor yang mau demo setelah kepala desa sekarang siapa? Asosiasi DPRD seluruh Indonesia. Lagi aku batin, lurahe demo, DPRD ini demo. Sesuk gantian asosiasi kepala daerah demo. Aku sebenarnya pengen ngajak kok. Mbah Mudin, Mbah Kaum tak ajak demo. Lu, lah Mbah Mudin demo kan asik. Ana wong muter ora ana sing bungkus saya. Saya nih isine demo talkin mayit. Aku direncana oleh. Sesuk aku mati ning alam kubur. Kamu takoni karo Munkar Nakir. Miftah, man rabbuka? Tak jawab, kamu nanya. Asal dia kok cangkem karo malaikat cangkem ini. Kamu nanya. Langsung malaikatnya bengok. Raw. Delalah digiebuk. Ganjelin dasku nganggo bantal-bantalan ya lho. Gelundung. Langsung malaikatnya bengok. Toh, ganjel toh. Jungkna ta, ganjele ta. Ya lesonnya lato-lato. Cangkem ini atek. Dan ternyata Pak Bupati, saya itu dapat informasi Allah sengaja menciptakan lato-lato sebagai saingan cangkemnya istri. Maka para suami saya sarankan di rumah untuk koleksi lato-lato. Jadi begitu istrimu cerewet, bunyikan lato-latonya. Kalau lato-lato wis dibunyikan tetap cerewet, gampang tatap ke cangkemnya. Ya tetap kamu beli lato-lato lah. Walaupun secara alami bapak-bapak sudah punya lato-lato.
Iki lato-lato. Alim. Apa pelajaran dari lato-lato? Kalian jangan gampang diadu karena kalian bukan permainan. Jangan gampang diadu. Makanya jadilah yang terbaik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Dadi bupati apa ya disenengi rakyate. Rakyat ya apik disenengi karo pangerane. Ya jelas. Karena apa? Salah satu ciri kebaikan rakyat itu satu, rukun. La tadkhuluna jannata hatta tu'minu wa la tu'minuna hatta tahabu. Kayak simbai lho, rukun. Ya Allah lho. Oh, iki lho. Ya Allah kemayune ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, Bu? Tua ya markaban. Kok Bunda Korla dari sini? Halah balik. Balik meneh. Apa-apa wangi kok keleke. Oh, wangi kok keleke wangi. Kok kamu langsung amat sama aku? Mau. Ya Allah sih, aku pengajian dari awal sampai Mbah nih. Semoga Mbah ini panjang umur. Nih. Mbah ini pasti panjang umur karena budek. Kenapa? Orang budek tuh panjang umur, Ling. Kok bisa, Pak? Dipanggil Allah tidak pernah dengar. Awak budek nih. Awak budek cewek. Enggak pernah dengar ketika dipanggil oleh Allah yang Maha Kuasa. Mbah nih. Hah? Ya Allah. Tapi kita itu kadang-kadang kalau ngomong yang benar. Kemarin kan tetangga saya berangkat ke Kalimantan pengen bekerja. Sampai Kalimantan malah kiri. Sing salah mbok nih. Apa amin? Bu, kula badhe pindhah teng Kalimantan. Kula didongake nggih. Nggih. Lah ibune ndonga, yule tak dongake muga-muga ning Kalimantan ora ono apa-apa. Alhamdulillah. Sampai Kalimantan kiri. Ora. Lah ning Kalimantan ora ono apa-apa. Mila lak ngomong itu the point sing pas. Ojo kaya santriku, jenenge Wahyu. Nembak cewek santri putri. Dek, aku seneng karo awakmu. Santri putri semuanya menolak. Aku penasaran. Kowe ngopo toh ditembak Wahyu Rama Tompo? Nyuwun sewu, Mbah, saya tidak bisa menerima Wahyu. Lah ngopo? Kalau saya terima dikira nabi. Gila jadi mau jauh Wahyu, Cok. Innallaha yuhibbul muhsinin. Apapun yang baik itu pasti disukai oleh Allah. Bahkan nyuwun sewu, kita hidup sekalipun tugasnya hanya untuk membuat cerita, dan cerita yang disukai oleh Allah itu cerita yang baik. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Mila nyuwun sewu, Miftah gawe cerita, Gus Mudar gawe cerita. Itu ada teman saya, Mas Tomli Wafa gawe cerita. Bapak Ibu datang ke sini gawe cerita. Makanya keren, aku ini cerita, pengajian udan-udan aku tetap mangkat neng alon-alon Sidoarjo. Jadi cerita. Kete anu Babun, tepuk tangan, dok tangi pun mboten saged. Benar, nama mana Wahyu loh kayak gitu. Nggih. Itu wae kemayu nih rambut. Aku penasaran karo Mbak Ni. Mbak Ni ini tak kayak duit. Sini Mbak, ya Mbak, naik Mbak. Ayo dibantu sini. Kita iringi dengan sebuah lagu. La ilaha. Apa? Niki mau deg-deg ngoten mo. Niki Sini, Mbak. ini pegang tangan saya. Mbak, kali apa mriki? Masya Allah. Luar biasa. Mriki. Masya Allah. Mriki dikasih le. Cie, Waalaikumsalam. Dia sih. Namanya sinten? Bunani. Yuswane pinten? 65 tasik gak ada bojo napa mboten? Iya, randanya. Pekerjaannya nopo? Pekerjaannya? Oh, budek berarti panjang umur. Tidak pernah Kerjanya apa? oleh Allah yang maha. Ah, pekerjaan apa? Pakai mie. Rumah tangga, Bu. Anaknya pinter. Kawan, Bu. Kawan, bon. Mbah Nani tak kayak duit, tapi kudu maca Pancasila. Nah, apa Pancasila tak kayak duit. Siap, Greg. Bismillahirrahmanirrahim. Rumahnya di sini. Siap, Greg. Lah, sama terus.
Jukit, maju dikit. Iya. Insya Allah. Inilah dia Pancasila akan dipimpin oleh Bu Nani, mantan model tahun 65. Ya Pancasila. Satu. Halo. Ini tata sisi. Bu Nani alamatnya mana? Buduran. Pakai mic-nya. Buduran Sidoarjo Ciwalan Panji. Oh iya Panji. Oke. Saya takon, Bupatine Sidoarjo namanya sinten? Terus mundur. Wah. Terus mundur iki kok ngawur bae. Maaf ya. Mundur Ali. Caca maaf ya. Ning Caca maaf. Ya. Ngomongane kon. Ora mungkin ning sasa iki cemburu karo awakmu. Aduh, Ladi, minta maaf semuanya ya. Ya iki ya salah tok ngomongin. Merdeka. Dijaga merdeka sekarang. Luar biasa. Iya wes. Ya. Nerake kula. Main gobak sodor, Naik ke pedok. makannya tahu. Makanya tahu. Hey Gus Mudar, Terus mundur. I love you. Iya. Pancasila di mana? Langsung Gus Mudar langsung jawab. Makan roti minum menengok ke Pancasila. Gus Mudar langsung jawab. Ya pripun, Pak? Makan roti minumnya susu. Cakep. Mbah Nani mbahmu. Mana ya Pancasila? Kok weteng gede to yu? Oh meteng. Loh. Kowe tanggung jawab meteng iki lho. Mau tanda wis gak gadah. Anjir. Ini malah meteng. Saiki meteng. Ya Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Jangan. Sekedap. Tarik napas 1 jam baru dikeluarkan. Apa? Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Pintar. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh ingat kebijaksanaan dalam musyawarah perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Merdeka. Pertanyaannya bukan itu. Burung Garuda itu cewek apa cowok? Cewek apa cowok? Hah? Burung Garuda itu lanang apa wedok? Ya, laki. Kok iso? Ya yang ada. Bener, burung Garuda itu lanang. Soalnya burung ya. Atau kayak gue dapat. Ngapa sih? Mbak Nani lah, tak kasih uang untuk beli apa? Beli maksudnya apa? Oh beli slot lah, kok tuh slot gitu? Info chip Mas. Oh chip masih gitu. Kalau saya kasih uang untuk beli apa? Untuk beli apa? Di rumah punya beras nggak? Udah beras? Ya orang tak tuh kok kayak duwe beras kok. Oh nyiprat waktu itu. Ya ora apa-apa. Ampun nggak, tetep ngatik mawon. Mohon. Alhamdulillah Mbak Nani sama. Makan roti minumnya susu. Cakep. Mbak Nani abakmu mambu. Muncrat ke cangkem dulu. Ya Allah, Gus. Nah kayak gitu teman tumbas nopo? Ya, terima kasih. Teman tumbas nopo kok terima kasih? Oh, tak kayak bondo. Bondo nopo? Bondo. Oh, bondo. Anakku itu. Dodolan nopo? Dengan botol. 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 Bokok. Wait. Ro. Telu. Cuma matamu semua. Sabar. 4. 5. 6. 300.000. Masya Allah. Ini namanya BLT. Bantuan langsung tewas. Moga-moga Bu Nani panjang umur ya. Untuk saat donya mati Bu Nani hidup sendiri. Oh siap. Makasih ya. Tepuk tangan untuk Bu Nani. Undang nggih. Halo kok yang duet-duet pada ngundang-undang. Luar biasa. Nggih, Bu Nani. Kalau ngomong sama kami salam ya, kami salam. Nggih. Makasih Bu. Kalau udah ada Pak Watin, Nggih.
Kalian Gus mundur mereka. Oh, ya Allah, ya Allah. Terima kasih. Terima kasih. Awas hati-hati, Mbah. Gunani ya super win. Dibantu ya. Iku nom-nomannya kayaknya guru SKJ. Bagaimana cara menjadi yang terbaik? Gampang banget. Teng Al-Qur'an itu lak wonten dawuh, fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan itu bukan satu. Sampingnya ada Mas Tomli, jadi pengusaha terbaik. Kamu jadi pelawak, ya jadi pelawak terbaik. Aku sering pesan gini nih, dakwah itu bukan profesi, tapi apapun profesinya harus berdakwah. Umar bin Khattab itu sukses jadi pemimpin, itu yang dibangun 3. Niki pesan kula kagem dulur kula Gus Mudor nih. Umar bin Khattab mengatakan apa? Mahkota seseorang itu adalah akalnya. Berarti apa? Yang dibangun adalah pendidikannya. Maka nggak ada anak-anak Sidoarjo yang putus sekolah. Coba, jangan sampai anak Sidoarjo putus sekolah. Kudu sekolah. Umpama mau pengen mondok, pengen sekolah, njaluk sing gratis. Mondok ning pondoke Gus Miftah. Gratis sak mangane. Tenan, mang mono teng mondok kula gratis. Kula lak makane santri ora itu, ora umum. Santri niku lak mangan subhanallah Gunung Semeru pindah ning piring. Saiki jeblok gara-gara ana sing mangku purel. Purel. Lah mesti alumni Doli saiki. Mahkota seseorang adalah akalnya, berarti pendidikan. Derajat seseorang adalah agamanya. Maka bagaimana kemudian kita menjadikan Sidoarjo ini kabupaten yang agamis, apapun agamanya. Yang Islam silakan ke masjid dengan nyaman, Kristen Katolik silakan ke gereja dengan nyaman. Karena kita negara Pancasila, betul? Saya hari ini dibully lagi gara-gara saya mengucapkan selamat Natal. Miftah jadi Kristen gara-gara mengucapkan selamat Natal. Saya jawab sopo sing kondo. Buktinya apa? Kemarin 10 November saya mengucapkan selamat Hari Pahlawan. Saya juga tidak jadi Avenger. Santai saja. Jadi kedua nih, derajat seseorang adalah agamanya, sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya. Berarti yang dibangun oleh Umar apa? Ketika menjadi khalifah, 1. pendidikan, 2. keagamaan, ketiga adalah akhlak dan budi pekerti. Mudah-mudahan wong Sidoarjo kuwabeh berakhlak dan berbudi pekerti. Amin Allahumma amin. Ono le kulla syai'in idza kasura rakhusa illal adaba. Segala sesuatu kalau jumlahnya banyak pasti murah kecuali adab. Karena adab itu semakin banyak semakin mahal. Lah, kalau anak-anak Sidoarjo pengen mahal gampang. Jadilah yang sedikit. Barang itu kalau sedikit langka, kalau langka antik, kalau antik harganya mahal. Kiai itu banyak, tapi yang ngurusi begenggek jarang. Siapa? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai londe matamu gitu. Oh, sok kiai mahal. Mumet dasku. Kiai londe. Emangnya aku cowok apaan? Lo cerita Gus Mudor, saya dikasih WA sama kawan saya di Kalimantan Selatan. Gus, ada purel ngefan banget sama Gus Miftah. Apa buktinya? Di atas payudaranya ditato nama Gus Miftah. Ya Allah, saya kan nggak percaya, Bu. Dikirim fotonya. Akhirnya pengusahanya telepon saya, boleh nggak Gus video call sebentar? Video call karena aku nih. Ternyata tenang, dibuka bajunya tulisan Gus Miftah. Saya tanya, kamu ngapain Dok kamu tato di situ? Kan dulu Gus Miftah pernah bilang sama saya pas pengajian di Jogja. Apa Dok? Seseorang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Ya, mungkin kita tidak bersama di dunia Gus, tapi pasti bersama di akhirat. Saya bilang, tato kamu tuh bagus Dok, tapi syaratnya 1. Apa Gus? Kurang turun dikit. 11.000 orang Dok. Saya baru ngaji 30 menit, 5 orang naik panggung. Pengen diislamkan. Ketika mereka saya tanya, kenapa kamu pengen masuk Islam? Karena Islamnya Gus Miftah itu asik. Because your Islam is enjoy, relax and happy. Saya bulan Januari ini sudah mengislamkan 10 orang. Dan rata-rata orang-orang itu sebenarnya nggak kenal Islam, tapi seneng dengan gaya Islamnya Gus Miftah. Saya pengajian pulang dari Belanda, dari Den Haag, dari Paris, Prancis. Saya pulang di video call. Nah, apa? Ada cewek Prancis menyatakan masuk Islam.
Gus, I will to be a Muslim. Saya tanya, do you know about Islam? No, I don't know about Islam. If you don't know about Islam, why you will to be a Muslim? Kayaknya manduk-manduk kayak paham-paham mau gitu ya. If you don't know about Islam, why you will to be a Muslim? Kalau kamu tidak tahu Islam itu apa, kenapa Anda pengen jadi orang Islam? Jawabannya apa? Because your Islam is enjoy, relax, and happy. Karena Islam Anda, Islam yang enjoy, relax, dan menyenangkan. Makanya nyuwun sewu, bagaimana di Sidoarjo ini kita beragama dengan happy. Kenapa? Karena pada dasarnya agama itu solusi, bukan masalah. Betul Bu? Hadirnya agama itu sebagai problem solver, bukan troublemaker. Bagaimana caranya? Jadilah orang beragama yang asik dan menyenangkan. Kalau dikirimi survei loh, survei kiai yang paling dihormati, disegani oleh orang Nasrani. Kenapa? Karena toleransinya. Bahkan orang Nasrani pun suka. Dari nomor 1 Gus Dur sampai tokoh-tokoh NU yang lain termasuk Gus Miftah. Alhamdulillah. Mulai jadi pelawak sing nyenengke. Pokoknya disangoni mangkat ku nyenengke. Seperti malam hari ini sorry ya, kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Karena ingat, strategi bisa dikopi, rezeki nggak bisa dipaste. Sehingga kayak aku larang ya gue loh Kak Kandan. Tapi kamu harus pede dengan masa depanmu. Ingat, masa depan seseorang seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Nggak ada yang tahu. Kamu tahu bedanya tahu sama bokong? Napa niku? Tahu dibalik tetap tahu, bokong dibalik jadi halah matamu orang. rusak kayak gitu aja. Insya Allah. Kemudian apa? Sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya. Ini yang selalu saya wanti-wanti kepada sahabat saya Deddy Corbuzier. Dia selalu saya nasihati, hei botak sini. Apa Gus? Ingat ya bro, aku nggak mau kamu itu baru masuk Islam kemudian latah melu-melu jadi ustadz. Ini kan tren hijrah yang menurut saya nggak bener. Baru belajar agama langsung menasbihkan diri sebagai ustadz. Ini ngeri. Nggak punya kemampuan, tahu-tahu madep jadi kiai. Makanya Gus Dur dulu pernah bilang begini, akan datang satu saat orang nggak pernah mondok, tahu-tahu jadi ustadz. Akan datang satu zaman orang nggak pernah ngaji, tahu-tahu jadi kiai. Ini kan ngawur. Maka saya bilang sama Dedi, udah kamu jadi orang Islam saja. Kemarin dikritik, Gus, itu sudah 3 tahun lebih Deddy Corbuzier masuk Islam. Kenapa sholatnya masih bolong-bolong? Halah. Baru 3 tahun. Abu Bakar itu dari masuk Islam sampai sholat butuh waktu 14 tahun. Saya bilang sama dia, bro, orang non-Islam itu tidak melihat Quranmu. Orang non-Islam tidak melihat membaca hadismu. Tetapi orang non-Islam membaca akhlak dan perbuatanmu. Artinya apa? Kalau kamu pengen menampilkan Islam yang ramah, gampang. Perbaikilah akhlak dan perbuatanmu. Asik. Betul Bu Nani? Ya, betul. Iya. Setelah ini kita akan menyaksikan pernikahan antara Bu Nani dengan mereka berdua. Amin. Kita doakan sakinah mawaddah warahmah. Amin. Langgeng ila akhir zaman. Amin. Langsung Bu Nani hamil lagi kembar 15. Ya, kita selawatan dulu yuk. Atus ning kali kayu nongko digawe lemari Gus Miftah gagah lan sregep ngaji oke rondo sing jaluk di rabi diajari ngaji salah meneng aku cowok apaan